ini saya berikan gambaran ya, teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah. Ini indoor hidroponik yang memang sudah kami pasang di lab kami ya. Dan ini merupakan kerjasama dari Telkom University, kemudian BRIN, dan PT Akaryan. Kalau kita lihat dari apa yang dihasilkan, ini mampu mensupport SDG 2 utamanya ya. Kalau kita melihat seperti ini, SDG 2 itu pasti untuk ketahanan pangan. Ini juga kita juga bisa mengatakan bahwa ini juga mendukung SDGs lain, yaitu untuk kehidupan yang sehat. SDGs 3. Seperti itu. Ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, biasanya memang sayuran yang seperti ini kelihatan lebih bagus ya. Oke. Nah, ini contoh yang selanjutnya yang saya spill tadi, Simona ya, sistem monitoring aquaponik. Nah, ini teman-teman, mungkin saya bisa tunjukkan ya, ini contohnya. Ini yang kita bangun ya. Ini kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Ya, saya lagi masuk ke YouTube, Bu. Ini juga kerjasama dengan beberapa... YouTube-nya belum, Bu. Oh. YouTube-nya belum kelihatan. Nggak tahu. Ternyata harus satu-satu ya, Bu ya. Ya, ini kelihatan. Nah, ini juga pemberdayaan masyarakat ya, menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Disupport dari sebuah UKM lokal desa ya, yang memang tujuannya untuk membuat memberdayakan masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau kita melihat ini tadi ya teman-teman ya, izin balik lagi. Nah, izin saya kembali lagi ke sini. Jadi, kalau kita melihat tadi ya, sekilas tentang riset atau Simona atau implementasi Simona, kita bisa hubungkan keterkaitannya dengan beberapa SDGs, itu antara lain SDG 1, tanpa kemiskinan. Jadi program ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena memang tadi saya sampaikan di depan bahwa ini untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan peluang ekonomi baru. Jadi masyarakat sekitar itu mampu melakukan atau memanfaatkan hasil panennya untuk mereka konsumsi maupun dijual. Seperti itu, sebagai sumber pendapatan. Kemudian juga SDG nanti berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan lokal. Paling tidak seperti itu.
Kemudian SDG nomor 6, air bersih dan sanitasi yang layak. Karena apa? Memanfaatkan air secara efisien melalui sistem aquaponik. Jadi kita memadukan budaya ikan, kemudian tanaman dalam satu ekosistem yang terpadu. Pas. Halo, Ibu? Ya, masih. Tadi sempat diam. Oh, masih. Nge-freeze ya? Oke. Iya, saya takut ininya di saya network quality-nya sangat buruk gitu. Tapi bagus Nah, kok ini ya suaranya, teman-teman. Bu. Lancar. Oke, lancar Ya. ya Bu ya. Baik, Ya. baik. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi Monggo. ini tadi ya, SDG 1, 2, kemudian 6. Kemudian SDG berapa lagi kira-kira teman-teman? SDG 8 ya. 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Hasil panennya bisa dijual, membuka peluang ekonomi baru, bisa menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian berkelanjutan. Nah, sehingga ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lokal. Kemudian SDGs 12, nyambung juga. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi dengan adanya Simona tadi, ini mampu mendukung praktek produksi pangan yang berkelanjutan dengan apa? Mengurangi limbah, meminimalkan penggunaan bahan kimia dari pupuk, serta memanfaatkan sumber daya yang lebih efisien. Karena pupuk yang kita gunakan itu berangkat dari pupuk yang dihasilkan dari ikan di aquaponiknya. Kemudian juga SDGs 15, program yang mendukung pemeliharaan ekosistem darat. Nah ini ya, jadi dengan hampir ada 7 ya tadi ya, nomor 1, nomor 2, sampai dengan nomor 15, itu artinya implementasi Simona ini ternyata mensupport untuk beberapa tujuan SDGs. Memiliki peran yang untuk memperkuat dari kesejahteraan sosial, ekonominya, kemudian lingkungan berkelanjutannya, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan global dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Terus, nah ini ada contoh yang lain lagi. Ketika kita bicara terkait dengan penggunaan solar panel, nah ini yang kita bangun teman-teman ya. Off-grid atau sistem off-grid ya, solar panel. Ini kita bangun di sebelah fakultas kita. Ini yang kita kembangkan. Sistem panel surya off-grid ini merujuk pada sistem pembangkit listrik tenaga surya ya, yang operasinya itu independen dari jaringan listrik yang kita gunakan setiap hari atau listrik tradisional. Jadi ini akan sangat bermanfaat, utamanya sebenarnya di daerah-daerah yang memang tidak dijangkau oleh listrik. Nah, ini yang kita kembangkan, kita bangun. Nah, kira-kira teman-teman ini implementasinya SDGs nomor berapa saja? Nah, ini ya, saya sudah tuliskan di sini ya. SDGs 7. Affordable and clean energy, seperti itu. Oke.
Nah, Nah, ini teman-teman ya. Jadi, mensupport SDG nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Jadi, dengan sistem panel off-grid ini menyediakan sumber energi yang handal dan berkelanjutan untuk komunitas yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Ya, jadi artinya kita bisa memanfaatkan sinar matahari ya, atau energi terbarukan menjadi suatu energi yang harapannya bisa dijangkau di tempat-tempat yang memang belum ada listrik tradisional dan mudah diakses. Kemudian juga mensupport SDGs 13 untuk climate action. Jadi dengan menggunakan kita energi matahari tadi, sistem off-grid itu akan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, sehingga bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, juga berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Nah, contohnya seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya, kita gabungkan tadi, itu jadi apa ya? Sebenarnya satu sistem. Kalau kita lihat tadi ya dari sistem smart farming yang kami bangun, kalau kita gabung-gabungkan, hampir semua 17 SDGs itu masuk di dalamnya. Ya, ini contoh yang lain lagi. Ini kita juga melakukan monitoring untuk perikanan ya, perikanan. Sehingga kalau kita lihat di sini dari perikanan yang kita bangun monitoringnya, sistem monitoringnya supaya ikan-ikan itu tumbuh dengan baik, itu mensupport water management sistemnya, kemudian juga environment sustainability-nya juga. Di sini untuk pemantauan ikan di sungai menggunakan teknologi IoT, ini juga merupakan suatu riset yang sangat signifikan untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sekaligus juga melestarikan ekosistem di sungai. Atau kita sebut dengan akuatik. SDGs-nya berapa saja? SDGs 2 tentunya. Ya. Jadi SDGs 2 itu tidak harus dalam bentuk berupa bahan makanan ya. Ini juga sesuatu produksi dari hewani itu juga termasuk di SDGs 2, perikanan yang berkelanjutan pada ketahanan pangan dan menyediakan sumber protein bagi komunitasnya. Ini dari sini kita mampu melakukan pemantauan terhadap populasi ikan dan habitat, di mana IoT itu memastikan bahwa praktek penangkapan ikan, pengambilan ikan, kemudian mendeteksi kesehatan ikan, itu juga bisa dilakukan sehingga ketahanan pangannya akan bisa terjaga. Kemudian juga SDGs nomor 6, air bersih dan sanitasi. Dengan menggunakan IoT tadi mampu memantau parameter kualitas air. Kita taruh sensor suhu, sensor pH, kemudian kadar oksigen ya, terlarut. Nah, untuk apa? Untuk memonitor kesehatan dari ikannya. Kelangsungan hidup dari ikan itu bisa kami monitor dengan sensor-sensor tersebut. Sehingga kita memastikan bahwa air di sungai tersebut itu adalah air yang bersih yang bisa mensupport dari kehidupan ikan yang ada di situ. Kemudian juga riset ini mendukung SDGs nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Terjamin ya ketika ikan itu mampu dimonitor dengan sistem kita, artinya kita juga menjamin hasil panennya akan bagus. Yang berikutnya adalah SDGs 15,
ya, kehidupan di darat. Jadi ekosistem sungai yang sehat itu akan berkontribusi pada keanekaragaman hayati, baik yang ada di air maupun di darat. Mampu memantau populasi ikan dan habitatnya. Jadi penggunaan teknologi IoT untuk memantau ikan di sungai ini akan mendukung berbagai SDGs ya. Artinya ternyata dari proyek ini pun kalau kita lihat paling tidak sudah ada 4 SDGs yang kita support gitu ya. Jadi terintegrasi yang tidak hanya menguntungkan terhadap populasi ikan, tetapi juga mendukung komunitas lokal, kemudian ketahanan pangannya, juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga ada videonya juga, jadi bisa saya next-kan. Nanti nonton video terus. Oke. Kemudian bagaimana dengan SDGs 17 ya? SDGs 17 ini sebenarnya terkait dengan kolaborasi baik secara nasional maupun internasional untuk pencapaian SDGs. Kami sudah melakukan beberapa kerjasama, baik kerjasama itu dengan pihak sekolah, karena di sisi pendidikan ya, karena kami itu di vokasi, kebanyakan kerjasama kami itu ada di SMK. Ya. Kemudian juga beberapa universitas di luar negeri. Malaysia paling banyak, tetapi di Indonesia pun juga ada ya. Dari India juga ada, Vietnam juga ada, Thailand, seperti itu. Kemudian juga dengan industri ya. Ada PT Akar, PT Tiga Resi, Bangun Nusa Perdana, Lokadesa, dan masih banyak lagi. Ini adalah kolaborator yang mensupport kegiatan SDGs, baik itu dalam bentuk pendanaan maupun juga in cash ya, maupun dalam bentuk in kind, dan juga bisa dalam bentuk sebagai konsultan. Gitu. Jadi karena kami tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu juga dukungan dari teman-teman, misalkan dari bidang pertanian, bidang peternakan, begitu. Jadi nggak bisa sendirian. Tidak bisa orang teknik aja. Orang sosial juga ada yang memperhitungkan impact-nya terhadap ekonomi, impact sosial. Jadi pasti di dalam setiap proyek yang kami create, itu berhubungan dengan kolaborator yang lainnya, yang mensupport utamanya. Baik, nah ini contohnya ya. Untuk SDGs 17 kami ada project dengan misalkan dengan UNIKL, ini ada Women Led Research and Innovation for Community Development through CSR. Nah, ini sebenarnya fokusnya pada pemberdayaan perempuan. Ini juga masuk ke dalam SDGs ya, nomor 5 kalau nggak salah. Kemudian juga yang lainnya ada transformasi digital atau proyek Smart Office, Container, kemudian tadi yang saya sampaikan implementasi Simona, dan ini kita berusaha untuk melakukan pemberdayaan dan alhamdulillah pemberdayaan ini karena kemarin kami sukses untuk di langkah awal itu pemberdayaan hanya di satu RW saja, sekarang sudah di beberapa titik itu sudah mulai kita ikut berdayakan juga dengan program-program yang lebih banyak dan lebih variatif. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari cerita hari ini? Dengan adanya tadi ya, banyak sekali challenge ya yang bisa teman-teman temukan dari adanya integrasi berbagai sistem yang akan kita bangun. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kemudian insya Allah apa yang kita kerjakan itu bisa mendukung ya SDGs dari 17 tadi, dengan tentunya dukungan atau support dari STI. Dan
perlu juga tadi ya teman-teman adanya kolaborasi. Jadi kalau nanti teman-teman sudah masuk menyemplung, kemudian mulai dengan risetnya untuk mensupport kegiatan itu, teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan mitra-mitra yang memang sesuai. Ya kalau ada misalkan di biomedis ya, teman-teman dari bidang kedokteran. Jadi memang di green technology itu fokusnya tidak hanya di agriculture ya teman-teman ya. Kami juga ada biomedisnya juga ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang memang perlu dukungan itu bisa main di COE kami. Baik, mungkin itu saja Bu Levi yang saya sampaikan. Bisa lanjut dengan mungkin diskusi ya. Baik, terima kasih Prof. Indrarini. Jadi